wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam forum diskusi online pada malam hari ini. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Pak Agus Permana MAG selaku dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus pemateri pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum HMJ SPI Tumai Halimah dan yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan HMJ SPI Fakih Sejatining Islam. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung pada forum diskusi malam hari ini. Bagaimana rekan-rekan kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tema genealogi Islam di Nusantara. Nah, bahasan ini menurut saya cukup menarik ya untuk dibahas bagaimana awal Habib masuk di Indonesia dan apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam di Indonesia. Mengenai genealogi Habib di Nusantara akan disampaikan oleh pemateri yaitu Bapak Agus Permana MAG. Selalu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Agus Permana MAG. Di sini izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Agus. Nama lengkap Agus Permana, tempat dan tanggal lahir Cianjur 31 Juli 1969, alamat Wijaya Kusuma, Blok B14 nomor 33, pekerjaan dosen, email aguspermana978@gmail.com. Riwayat pendidikan S1 SKI Yayan Sunan Gunung Jati Bandung, S2-nya Agama dan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3-nya sekarang sedang berlangsung di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman organisasi HMJSKI IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai Ketua Umum pada tahun 1994, yang kedua Menara Jawa Barat sebagai pengurus, yang ketiga masa Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI. Karena beliau yaitu buku, jurnal dan lain-lainnya, salah satunya seperti Habib di Betawi, Jaringan Habib di Jawa, abad 19, dan yang ketiga Sastra Habib di Nusantara. Mungkin itu secara singkat CV dari pemateri pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita sama-sama membacakan Bismillah sebagai salah satu pembukaan diskusi pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca sedikit aturan diskusi untuk audiens ya. Jadi audiens boleh untuk bertanya apabila pemateri sedang membacakan materinya, tetapi melalui chat. Untuk forum diskusi nanti audiens bisa bertanya secara langsung maupun melalui chat yang sudah disediakan. Baik itu selanjutnya yaitu pemaparan materi. Waktunya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi at'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Oke, Risma, bagaimana suara saya bisa didengar? Cukup bagus nggak, Ris?
Cukup bagus, Pak. Alhamdulillah. Oke, Jelas. terima kasih ya. Ini karena saya lagi di perjalanan ya, Riz ya. Oh ya Pak ya. Komitmennya punten ya, karena lagi di luar. Oke lah kalau ada ini kan, apalagi Pak Menteri tidak bisa, mungkin berbagai macam hal lah ya gitu ya. Terus Ya, alhamdulillah, oke, saya mengucapkan terima kasih kepada HMJ yang telah memberi kesempatan untuk berdiskusi, ngobrol-ngobrol aja lah ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator Risma Nahwa. Ini banyak-banyak yang masuk dari semester 5 ya. Semester tengah-tengah ya. Alhamdulillah ini HMJ sudah mulai lagi dengan aktivitas intelektualnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga layak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini masih diberi kesehatan lahir batin di tengah pandemi yang masih belum berakhir, sehingga kita belum bisa bertatap muka ya. Tapi tidak persoalan karena dengan teknologi semua menjadi oke begitu ya. Saya juga masih bisa menatap Risma kok ya, menatap Aika 5, kemudian Sobat Sidik ya. Cepi juga tambah keren aja rambutnya gitu ya. Cukup saya kira bisa dijembatani. Oke ya, hari ini saya akan memaparkan beberapa hal sebetulnya yang penting berkaitan dengan, sebetulnya kalau genealogi mungkin agak berat kita menelusurinya ya Risma ya, karena ada lembaga khusus nanti kita bahas lembaga khusus di Rabitatul Alawiyah. Kita akan bicara saja bagaimana studi-studi tentang habaib di Nusantara. Mudah-mudahan tadi memberikan perspektif, dan ini sebetulnya menarik buat mahasiswa apabila ingin menelusuri keseluruhan jaringan habaib, mulai terjadinya persekusi di zaman siapa itu, di zaman Umayyah, kemudian di zaman Umayyah ya, sehingga mereka lari ke Hadramaut, dari Hadramaut kemudian menyebar kemana-mana sampai ke Indonesia, dan di Indonesia juga sudah banyak. Saya menelusuri untuk habaib itu bukan hanya di Betawi, di Pulau Jawa ya, sebagian sudah ke Kalimantan, kemudian ke Sumatera juga, termasuk ke Sulawesi untuk riset-riset habaib ini. Dan 3 buku yang tadi itu sebetulnya sudah terbit semua dan sudah ada ISBN-nya. Jadi kalau mau baca itu ada di tidak dijual dalam bentuk ini ya, tapi ada dalam bentuk PDF-nya. Oke, itu saya kira pengantar. Nah, saya sudah mencoba membuat surat-coret ya Risma ya. Nanti saya share aja ini ya. Mohon izin saya kepada, tapi tidak bisa kayaknya ya. Bisa nggak host memberi waktu kepada saya untuk screen? Risma. Share bisa screen. Pak. Oke. Ya, Oke. Ini hostnya kan ada di Risma ya. Kalau saya tidak co-host, mungkin nggak akan bisa share screen. Oke, ya, sekarang Pak, bisa nih. Oke, kayaknya bisa nih Risma ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Sudah Ya, ada, Pak. sudah ya. Sudah muncul ya ininya ya. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Nah, untuk yang admit silakan aja sama Risma lah ya gitu ya. Ini Kevin mau masuk kayaknya. Ya. Kevin itu pembimbing akademiknya saya, jadi apa betul. Nah begini, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja, nggak usah berbasa-basi ya. Saya ingin berbagi cerita sedikit kepada Anda sekalian tentang yang pertama asal-usul habaib ya. Saya ini mohon maaf desain ininya terburu-buru karena tadi baru dibuat jam sekitar 5:30 lah gitu ya. Oke, nah ini mari kita lihat. Oke. Ini kita yang akan bicarakan hari ini adalah asal usul habaib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar sosiohistoris Hadramaut. Yang ketiga, masuknya habaib di Nusantara dan tradisi di kalangan habaib gitu ya. Kenapa kemudian kita bedakan orang Arab di Nusantara itu sebetulnya bukan hanya para habaib ya.
Dan kalau kita biasanya kalau kita mengatakan Arab di Indonesia atau Arab di Nusantara, kebanyakan merujuk pada Arab yang berbau berbau puritan seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, Habaib ini bukan Al-Irsyad Al-Islamiyah ya, kita catat. Nanti kita lihat ini ini kan ke ini asal usul nama Habaib ya. Jadi di beberapa negara sebutan untuk zuriat itu keturunan ya, keturunan Rasulullah SAW itu berbeda-beda. Di Maroko dan sekitarnya mereka lebih dikenal dengan sebutan syarif. Di daerah Hijaz mereka lebih dikenal dengan sebutan syahid. Jadi ada yang menyebut syahid, ada yang menyebut syahid, syarif. Sedangkan di daerah sedangkan di Nusantara mereka umumnya disebut sebagai Habib ya. Ini Habib yang sekarang lagi rame ya. Karena ada persoalan kemarin dengan Habib Rizik kan FPI ya. Dan nanti Risma bisa teruskan sebetulnya ya. Bisa teruskan ke studi-studi tentang FPI. Menarik ke studi FPI itu. Dan menarik dibicarakan ya. Karena kemarin itu fenomenanya bukan hanya fenomena sekedar berkerumun gitu ya. Ada struktur sosial, ada struktur politik yang berbicara. Oke lah, kita balik lagi ke sini. Jadi di Nusantara itu lebih dikenal dengan nama Habib. Nah, saya pernah ketemu dengan Ketua Rabithah Alawiyin ya, Zain Umar bin Smith. Jadi Habib secara bahasa keturunan Rasulullah yang dicintai. Adapun Habaib itu kata jamaknya. Jadi tidak semua keturunan Rasul bisa disebut Habib sebetulnya. Yang kalau menurut Rabithah Waliyah, Habib itu hanya keturunan Rasul dari Sayyidina Husain ya. Yang Sayyid dan Hasan disebut. Nah, kalau mereka itu punya kompetensi biasa dalam bidang agama, maka mereka bisa disebut Habib. Tapi kalau tidak, maka biasa saja mereka menginikan Sayyid ya. Oke ya, kita teruskan lagi ini. Aduh, ini kok jadi saya yang admit-nya ya? Karena saya ininya oleh ini nggak bisa di-admit, Risma. Bisa di-admit nggak oleh Risma yang masuk? Nggak bisa ya? Ini udah sena goblok, panggil Risma. Nggak bisa, Pak. Halo? Nggak bisa ya? Hostnya nggak bisa dibikin dua ya dengan co-host ya? Iya, jadi ini cuma satu, Pak. Nggak bisa dibuat co-host. Oh, nggak bisa. Ada co-host ya? Ya udah, kalau begitu berarti saya yang otomatis sambil ini ya, sambil share, sambil ini. Harusnya mungkin yang share-nya tadi Risma ya, tapi saya nggak mengirim PPT-nya ya. Oke lah, nggak apa-apa, kita inikan aja ya. Oh, mohon maaf. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, lanjut Pak. Oke, ntar ini kok ada problem ini. Kok nggak mau ini ya, sebentar. Oke ya. Yang ini ya. Nah, kemudian gini lihat ya. Jadi gini, ada dua keturunan dari Rasulullah itu yang hidup, yaitu dari keturunan Sayyidina Ali, yaitu dari Hasan dan Husain ya. Nah, keturunan dari Husain itu ya disebut Sayyid, dan keturunan dari Hasan itu disebut Syarif. Menurut Rabithah Alawiyah, yang masuk ke Indonesia itu bukan keturunan Hasan, tapi keturunan Husain, karena itu disebutnya Sayyid, bukan Sayyid, bukan Syarif ya. Nah, sedangkan keturunan keturunan Hasan itu banyak berkembangnya di wilayah Timur Tengah ya. Itu pengantar saja. Nah, mari kita lihat gelar Habaib ini menurut siapa itu? Menurut Sayyid Muhammad Asy'ari dalam Siratul Talab min Bani Alawi al-Husaini. Kita kan tadi bilang
bahwa di kita ini Sayyid itu keturunan dari Husain, ya, dan itu yang banyak ke mana, banyak ke Nusantara. Oke ya. Yang pertama, ini ada apa ini, ada gelar yang paling tua itu imam, bukan iman ya, mohon maaf, ini imam. Imam merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana main siapa tadi? Ini ada suara yang masuk ya, boleh di Ini ini enggak teman-teman Fiyaz yang mohon di mute. di mute ya. Apaan Oke. sih? Ya. Terima kasih, ini tolong di mute ya. Ya. Mau atuh. Fizai Muhammad tolong di mute ya. Sama kamu Mas. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Jadi ada imam, jadi istilah gelar Habib itu pertama ada imam. Ini imam itu pada abad ke-3 Hijriah sampai ke-7 Hijriah. Ya. Setelah Rasul wafat, keturunan Hasan dan Husain itu kan habis dikejar-kejar oleh Umayyah, ya, maka mereka kemudian menyeberang ke daerah Hadramaut. Nah, disitulah pada abad ke-13 tahap ini ditandai dengan perjuangan keras Ahmad al-Muhajir dan keluarganya untuk menghadapi kaum Farisi, ya. Kaum Khawarij. Menjelang akhir abad ke-12, keturunan Ahmad al-Muhajir ini tinggal beberapa orang saja. Pada tahap ini tokoh-tokohnya adalah Imam Ahmad al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alwi bin Ubaidillah, Basir Jahid, dan Imam Salim bin Basri. Jadi imam hampir sama ya dengan Syiah menyebutnya imam gitu ya. Jadi baru kemudian pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-11 Hijriah mereka tidak memakai lagi nama imam. Ya, untuk pimpinan mereka itu mereka menyebutnya dengan syekh. Ya. Syekh itu pada abad ke-7 sampai abad ke-11 Hijriah. Tahapan ini dimulai dengan munculnya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, yang ditandai dengan berkembangnya tasawuf, bidang perekonomian, dan mulai berkembangnya jumlah keturunan Al-Khazir. Jadi Al-Muqaddam ini pendiri juga pengembang tasawuf Al-Alawiyah. Nah, tasawuf Alawiyin ini sebetulnya tasawuf yang merujuk pada Ba'lawi dan tasawuf dari golongan atau tasawuf keluarganya Zuriyah Rasulullah. Nanti kalau Anda mau mau meneliti tasawufnya, bisa saya ada 2 buku ya tentang tasawuf Alawiyin itu. Tapi kita tidak akan bahas hari ini karena lumayan kalau bahas itu rumit juga. Jadi ada imam ya, kemudian ada ada syekh. Kemudian ada yang ketiga, nah ini dari abad ke-11 sampai ke abad ke-17. Nah, kita lihat abad ke-11 sampai abad ke-17 mulai muncul apa yang disebut dengan Habib, ya. Nah, pada tahun dengan mulai membangkitnya hijrah kaum Alawi. Nah, ini kita sebutnya kaum Alawi karena mereka sudah mengembangkan sistem tasawuf tersendiri, yaitu tasawuf Alawiyin, ya. Nah, mereka sudah keluar dari Hadramaut dan di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan atau kesultanan yang peninggalannya masih dapat disaksikan hingga kini. Di antara kerajaannya adalah Al-Aidrus, ya. Sekarang juga di kita ada keturunan Al-Aidrus, ya. Al-Aidarus di Surat India, kemudian Kesultanan Al-Qadri di Kepulauan Komoro, Pontianak, bahkan ada Asyahab di Siak dan Bafaqih di Filipina. Nah, keluarga Bafaqih ini kemudian muncul juga di Indonesia dan mereka mendirikan pesantren Al-Qur'an bil Faqih itu di Malang itu ya. Itu pesantren Quran terkenal dan siapa itu mufasir yang terkenal sekarang itu dari pesantren itu. Saya pernah jalan-jalan juga ke situ untuk riset ya. Luar biasa. Kemudian baru yang terakhir muncul istilah Sayyid. Sayyid ini mulai muncul pada abad ke-14. Pada tahap ini kemunduran kecemerlangan kaum Alawi sudah mulai turun
Dan di antara tokoh pada tahap ini adalah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Udah mulai menggunakan Al-Habsyi, kemudian Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, Alamah Abu Bakar bin Abdul Syahab, Mahmud bin Muhammad bin Tahil Al-Hadad, yang kemudian mendirikan ada ratibnya tersendiri yang disebut Ratibul Hadad. Kemudian ada Habib Hussein bin Hamid Al-Muhdad. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kita akan bahas dulu tentang itu kan istilah ya. Istilah apa itu yang dipakai. Jadi bukan hanya Habib sebetulnya, ada Habib, ada Syahid, ada Imam, ada Syekh ya. Nah, ini latar belakang sosiohistorisnya Hadramaut. Hadramaut secara geografis adalah pantai Arab Selatan. Sejak Aden hingga Tanjung Ras Al-Had. Bagi orang Arab modern, Hadramaut hanyalah sebagian kecil dari Arab Selatan. Artinya pantai di antara desa-desa nelayan Ain bin Muhammad dan Sayhud serta beberapa daerah pegunungan di belakangnya. Nah, penduduknya ini kalau lihat dari sisi sosiologis dibagi kepada 4 golongan yang berbeda. Yang pertama golongan Sayyid. Ini yang terkenal. Golongan Sayyid inilah yang genealogisnya sampai pada Rasulullah dari keturunan Hasan dan Husain. Dan golongan Sayyid inilah yang kemudian datang ke Nusantara untuk melakukan Islamisasi. Yang kedua ada suku-suku, yang ketiga golongan menengah, dan yang keempat golongan budak. Ini di Hadramaut ya. Kita lihat ini karena tadi bilang tentang genealogis ya. Golongan Sayyid ini adalah keturunan Husain ya. Cucu Imam tadi sudah bilang karena kita bicara yang ke Nusantara. Mereka bergelar Habib, jamaknya Habaib, dan anak perempuan mereka Hababah. Kata Sayyid atau Sada atau Syarifah hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan saja, bukan sebagai gelar. Jadi gelarnya tetap Habib, itu gelar. Tapi kalau sebutannya itu ada Syarif, ada Syarifah buat perempuan, atau Sayyid atau Sayyidah buat perempuannya ya. Itu. Kemudian golongan Sayyid yang sangat besar jumlahnya ini membentuk membentuk kebangsaan beragama apa ya disebutnya ya. As-Sabiyah kalau dalam Ibnu Khaldun menyebutnya ya. As-Sabiyah ad-diniyah ya. Sabiyatun diniyatun inilah yang kemudian nanti sangat menentukan di Hadramaut. Jadi keturunan-keturunan Rasul itu yang menjadi bangsawan dan mereka membangun sebuah sebuah koloni, sebuah kebangsaan yang didasarkan pada agama moral ya. Nah, mereka terbagi dalam beberapa keluarga. Jadi yang paling atas itu saat itu kalau ini yang golongan Sayyid itu ya, di atas itu ada golongan besar kebangsaan beragama, kemudian di bawahnya ada yang disebut kabilah. Jadi kabilah itu adalah keluarga-keluarga yang besar dari sistem kebangsaan mereka di Hadramaut. Jadi keturunan-keturunan Husain itu membentuk golongan besar, kemudian ada kabilah-kabilah. Nah, di antara kabilah-kabilah itu punya turunan yang turun-menurun dan punya gelar munsib. Jadi ada kebangsaan beragama, ada kabilah, ada munsib. Nah, para munsib ini berdiam di lingkungan keluarga yang besar atau tempat asal keluarganya. Misalnya keluarga Yahya mempunyai munsib di Al-Ghurab, keluarga Muhdad di Al-Qairabah, keluarga Al-Hadad di Al-Hawi, kemudian keluarga Aqil bin Salim Al-Qaryah, keluarga Al-Jubri di Asbah, keluarga Al-Habsyi di Khalarasid, dan keluarga Ismail At-Tarbah. Jadi ini satu keluarga, satu munsib. Jadi satu munsib itu ada keluarga lagi di bawahnya. Nah, keluarga Al-Aidarus umpamakan memiliki 5 munsib. Berkediaman di Al-Hazm, Baur, Salsidi, dan Ar-Ramlah. Keluarga Syekh Abu Bakar memiliki 2 munsib. Ya. Nah, munsib-munsib inilah kemudian yang masuk ke Indonesia. Oke ya. Ini kita inikan aja supaya cepat. Kemudian ada golongan menengah di Hadramaut ini. Golongan menengah itu yang pertama para pedagang atau korwi ya atau kror. Kemudian ada
golongan pengrajin atau ahlus sanai, golongan petani atau zalul zamak, golongan pembantu atau khadam. Ya. Nah, kalau kita melihat siapa sih sebetulnya yang datang ke Indonesia itu? Yang datang ke Indonesia, bukan Indonesia ya, yang datang ke Nusantara para habaib pada saat itu adalah pada golongan pertama. Ya. Jadi mereka ini orang-orang kaya yang ketika datang ke Nusantara itu membawa barang-barang untuk berdagang, dan mereka juga membawa khadam atau pembantu. Nah, pembantu-pembantu ini itu bukan dari keturunan rasul ya, bukan dari keturunan sayyid, tapi mereka membantu para pedagang ini, para saudagar ini sampai di Nusantara, dan di Nusantara nanti membentuk pemukiman-pemukiman sendiri di daerah pesisir. Mari kita lihat. Nah, ini baru saya akan coba ke Anda bilang tentang gelombang masuk habaib di Nusantara. Riset yang tertua itu sebetulnya risetnya LWCW Vandenberg. Itu sarjana Belanda ya, yang melihat bagaimana relasi antara Hadramaut dengan Nusantara. Nah, ini bukan dari Hadramaut ya, yang periodenya. Bukan dari Vandenberg. Periode pertama, jadi ada golongan orang-orang Arab yang datang ke Indonesia itu antara abad 9 dan abad 11 Masehi. Jadi dengan demikian, betul itu apa yang ditulis oleh siapa itu? Oleh Hamka, bahwa Islam sudah datang di Indonesia pada abad ke-9 Masehi gitu. Hamka di dalam sejarah umat Islam, nanti silakan Risma dan yang lainnya menelusuri. Saya ini dari fakta-fakta di habaib saja ya. Jadi mereka itu dulu karena dikejar-kejar, mungkin dikejar-kejar oleh Umayyah, Kekhalifahan Umayyah, akhirnya mereka menyebar ke Hadramaut, dari Hadramaut itu kemudian menyebar ke India, dari India sampai ke Nusantara, bahkan sampai ke Cina. Itu terjadi pada abad ke-9 sampai 11 Masehi. Catatan sejarah tertua adalah berdirinya kerajaan Perlak di Aceh, ya. Nah, kerajaan Perlak 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Hanya 2 abad setelah Rasul wafat, salah seorang keturunan yaitu Sayyid Ali bin Muhammad bin Zafar Shadiq hijrah ke kerajaan Perlak. Nah, jadi di Perlak itu kita harus catat ya, Islamisasi itu sebetulnya dari golongan habaib, dan dengan cara seperti inilah bagi orang yang punya sense sejarah yang tinggi, akhirnya mereka sangat menghormati duriyat habaib itu. Maka nanti kita bahas ya, jangan aneh kalau kemudian ada orang yang sampai berani gitu kemarin di waktu pandemi datang menyambut Habib Rizik, luar biasa ya. Itu. Kemudian yang kedua ada periode dari abad ke-12 sampai abad ke-15 ya. Nah, masa ini adalah masa kedatangan para datuk dari Wali Songo. Jadi Wali Songo itu sebetulnya periode kedua kalau di Jawa ya. Riset saya yang kemarin itu dimulai dari tidak sampai ke Wali Songo juga karena berat. Ternyata untuk sampai ke Wali Songo itu data dan faktanya luar biasa ya. Kalau Risma mau nanti bolehlah untuk skripsi gitu ya. Bagaimana menelusuri habaib dari kalangan Wali Songo ya. Nah, ini Wali Songo itu keturunan, dan mari kita lihat katanya ya, itu ada dipelopori oleh keluarga besar Syekh Jamaluddin Akbar dari Gujarat, masih keturunan Syekh Muhammad Sahib Birbat dari Hadramaut ya. Bahkan tapi ada yang menarik ya, kan yang kita ini biasanya masuknya sayyid dari golongan sayyid, tapi untuk di Cirebon itu ada siapa itu Gunung Jati itu gelarnya Syarif Hidayatullah. Kemudian itu juga di mana Syekh Syarif Kasim yang sekarang menjadi YIN, itu gelarnya Syarif. Padahal Syarif itu biasanya keturunan dari dari Hasan, dan dari Hasan itu jarang yang ke Nusantara gitu. Yang ke Nusantara itu banyaknya sayyid dari keturunan Hasan. Baik, abad yang ketiga adalah periode abad ke-17 sampai 19 Masehi. Abad ini adalah gelombang terakhir
ditandai dengan hijrah masalahnya para Alawiyin. Nah, ini berkembanglah tasawuf saat ini, yaitu tasawuf Alawiyah dari Hadramaut yang menyebar sambil berdagang di Nusantara. Kaum pedagang terakhir ini dapat ditandai keturunannya hingga sekarang karena berbeda dengan pendahulunya, tidak banyak melakukan kawin campur dengan penduduk pribumi. Selain itu dapat ditandai dengan marga yang kita kenal sampai sekarang ini. Ya, di antaranya ada marga Al-Atas, marga Segap, marga Al-Zufri, Al-Aidrus, As-Sihab, As-Sahab, dan lain-lain. Sampai sekarang itu hampir tercatat menurut data di apa itu di Rabitoh itu tidak kurang ada 200 marga di Indonesia. Marga Habib ya, marga Habaib. Tapi tidak semua bergelar Habib ya. Tadi sudah dibilang oleh ini, hanya mereka yang Habib itu ya mereka yang punya kapasitas keilmuan yang kuat gitu ya. Tapi mereka mendapat gelar ada Sayyid, ada Sayyidah, atau Syarif, ada Syarifah gitu ya untuk perempuan. Itu pun dengan catatan ya genealogisnya, sekali lagi genealogisnya mereka kalau kawin itu kalau laki untuk mendapatkan keturunan yang habaib lagi, itu harus menikah dengan Habib yang murni, darahnya dari darah habaib. Kalau kemudian Risma umpamakan menikah bukan dengan keluarga habaib, maka keturunannya tidak boleh jadi Habib kalau dari perempuan. Tapi kalau dari laki-laki tidak begitu. Makanya jangan mungkin begini, kalau kita menelusuri ke mana itu ke Rabitoh Alawiyah, kan sekarang banyak orang yang menyaksikan, apalagi Nikita Mirjani gitu ya. Saya sih tersenyum aja gitu ya. Karena kalau dari tradisi Alawiyah tasawuf, jangan khawatir ya, genealogis itu nyambung. Dan kalau perempuan atau syarif atau sayyidah atau syarifah menikah dengan keturunan yang bukan dari habaib lagi, itu anaknya tidak boleh memegang gelar syarif atau syarifah gitu ya, apalagi menjadi habib gitu, menjadi habaib nggak bisa. Tapi kalau keturunannya perempuan laki-laki menikah dengan penduduk lokal, nah itu tetap menyandang gelar syarif atau syarifah habaib. Makanya banyak saya lihat pada masyarakat tradisional, apalagi kalangan pesantren di Jawa, apalagi di Betawi, yang ingin menikahkan anaknya ke Habib dengan harapan nanti keturunan Rasul akan muncul di cucunya gitu ya. Jadi kalau saya umpamakan Risma anak saya, nanti saya akan menikahkan Risma pada Habib. Tidak dibiayai juga nggak apa-apa, yang penting anaknya itu punya gelar syarif gitu ya, atau sayyid, dan nanti bisa menjadi habib gitu kalau ini gitu. Banyak tradisi begitu ya, banyak yang tradisi begitu. Kalau di yang modern mungkin tidak ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah ini kalau di Majid itu mulai perkembangan ini. Di Majid itu ini oleh Jajat juga. Ini dirujuk dari Vandenberg ya. Jadi fase pertama itu muncul dari abad 1 sampai 4 Hijriah. Malah abad 1 itu udah mulai muncul ya. Bukan abad 9 lagi, abad ke-7 ya. Saat itu mereka beragama Islam singgah di Kepulauan Nusantara, tapi baru singgah saja ya. Nah, pada waktu ini mulai terbentuk komunitas muslim di daerah pesisir, khususnya di daerah pesisir Sumatera ya. Ke Jawa belum ya. Jawa itu pada gelombang kedua. Kemudian fase kedua itu ada muncul pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Jawa tidak disebut-sebut sebagai tempat persinggahan pedagang muslim. Namun di lereng Gresik terdapat sebuah batu nisan yang bernama Fatimah binti Mainun. Ya. Ini pada abad ke-9 ya, 1082
Oke, nah ini 475 Masehi, tapi menurut catatan itu katanya Jawa belum masuk ya, belum masuk ke ini, ke apa? Ke dalam jaringan ya, ke dalam jaringan baru Kalimantan, baru Sumatera. Jadi kalau begitu harusnya kalau dari Sumatera itu dimulai dari ini kan ini analisis saja dan saya kira harus dibuktikan termasuk oleh ini sejarawan Anda calon sejarawan yang menarik dari situ kan ternyata itu kan dari Perlak. Kalau dari Perlak nanti ke Palembang. Dari Palembang itu masa langsung ke Gresik. Harusnya dari Palembang itu ke Banten, dari Banten ke Cirebon, dari Cirebon ke Gresik gitu. Tapi ini dilewat gitu, Banten ya terlewat, kemudian Jakarta kan kalau gitu ya di Banten nanti ada Jakarta Fatahillah ya, langsung ke Gresik gitu. Nah itu apa ada diskontinuitas histori atau ada hal yang lain kita layak untuk ditelusuri. Tapi harusnya kalau penyebarannya dari barat itu harus ya dari Aceh dulu, Aceh, kemudian Palembang, dari Palembang ke Banten, dari Banten ke Cirebon, dari Cirebon ke Kudus, Gresik sampai ke Jawa Timur. Oke ya. Fase ketiga adalah perkembangan Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya Kerajaan Pasai pada abad ke-13 Masehi. Jadi Pasai itu sebetulnya kalau menurut Din Majid itu Islamisasi dalam bentuk institusi politik. Jauh sebelum itu sudah muncul ya kekuatan Islam. Oke, mari kita lanjutkan ini. Ini ke apa nanti? Ini ada catatan ya. Saya ini kan catatan surveinya ya. Catatan survei dari apa itu? Dari kolonial ya. Ini saya ambil dari Van den Berg. Jadi tahun 1885 tercatat ada 10.000 warga Arab. Ya, dan kebanyakan habaib. Kemudian tahun 1918 itu ada warga Arab itu dengan catatan berapa di sini rincian 1852 ya. Kemudian itu adalah 1852 pria, 66 anak, sementara 8.900 jiwa lainnya lahir di berbagai kesenian di Jawa dan Madura. Sebanyak 2.092 jiwa. Udah luar biasa besarnya. Bahkan sampai saat ini katanya disinyalir keluarga habaib di Nusantara itu hampir 1,5 juta. Itu habaibnya saja, ya bukan Arabnya. Udah besar ya. Udah besar. Itu 57 tahun yang lalu. Oke ya, 57. Nah, ini mari kita lihat. Saya yang terakhir ini. Ini yang menarik. Sebetulnya kayak apa sih habaib itu? Habaib itu punya tradisi. Yang pertama, tradisinya adalah tradisi tasawuf. Ini berbeda dengan kalangan Arab yang Puritan yang belakangan masuk ke Indonesia ya pada abad ke-20 ya. Kalau yang awal abad ke-20 atau akhir pertengahan abad ke-20 itu Arab yang Wahabiyah ya. Kalau Wahabi itu bukan keturunan Rasul, bukan habaib. Dan mereka kan tidak terlalu ini ke tasawuf. Nah, kalau habaib itu ada sistem tasawufnya Alawiyin. Termasuk di dalam tasawuf Alawiyin itu punya kegiatan mencatat genealogis semua keturunan habaib di Nusantara. Nah, itu ada organisasinya tersendiri yang disebut Rabithah Alawiyah. Ya, yang kedua, di dalam kalangan habaib itu ada tradisi ziarah. Ya, jadi semua kan coba kalau Anda lihat ke Batang gitu ya, kemudian ke ke Bogor itu ada makam-makam para habaib termasuk di Tegal ya, Pekalongan ya. Kebetulan saya pernah jalan juga ke Pekalongan dan bertemu dengan Habib Lutfi yang sekarang menjadi penasehat presiden itu ya. Itu kan NU.
Ya, jadi ini ada tradisi ziarah. Kemudian ada tradisi Isra Mi'raj, tradisi Maulid, tradisi berjanji, dan tradisi Khatmul Quran. Jadi kalau dari sisi tradisi, habaib itu sebetulnya lebih dekat pada, sekali lagi, habaib itu lebih dekat pada tradisi NU dibanding dengan tradisi Persis, ya. Nah, Persis itu lebih banyak diinikan oleh dibesarkan oleh atau dipengaruhi oleh Wahabi. Kalau orang-orang Arab Persis itu bukan ini Wahabi, bukan ini Habaib, ya. Itu dari kelompok Al-Isad Al-Islamiyah. Itu beda, ya. Kalau Al-Isad itu Arab, tapi bukan Arab keturunan Habaib. Saya kira itu pengantar, ya, dan saya kembalikan kepada Risma, ya, Ris. Oke, silahkan, Ris. Ya baik Pak, terima kasih materinya. Risma yang jadi ininya lagi aja, hostnya ambil lagi aja oleh Risma. Halo. Iya Pak. Iya, silakan, Ris. Ya baik, terima kasih kepada Pak Agus. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa tidak semua keturunan dari Rasulullah itu bisa disebut Habib, ya. Jadi yang disebut Habib itu jika dia mempunyai potensi keilmuan yang tinggi dalam bidang keagamaan, itu maka bisa disebut Habib. Lalu bagaimana Habib itu bisa masuk ke Nusantara? Di sini saya simpulkan bahwa yang datang ke Nusantara itu orang-orang yang merupakan para pedagang gitu ya Pak. Ada sangkut pautnya dengan teori Arab dari sekian teori masuknya Islam ke Nusantara. Lalu dari keturunan Rasul sendiri salah satunya ada dari Hasan dan Husain, lalu yang masuk ke Indonesia itu merupakan keturunan dari Husain yang disebut Syed, sedangkan dari Hasan yang disebut Syarif itu lebih tersebarnya di Timur Tengah. Jadi di Indonesia atau di Nusantara itu merupakan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Ya mungkin seperti itu kesimpulannya. Lalu selanjutnya apa? Kita akan harus membuka sesi diskusi, Pak. Silakan. Ya baik. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, silahkan. Kita menampung dulu pertanyaan. Bisa secara langsung atau melalui chat di Zoom. Boleh izin bertanya? Ya, boleh. Teh Insania Khairul Zakia. Oke, Risma, hostnya dikembalikan ke Risma, ya. Tadi, ya, Risma. Halo, Risma, maaf sebentar. Hostnya Ya, udah dipegang oleh Risma lagi, ya? Oke, bukan saya hostnya. Iya, Pak. Silakan. Oke, silakan, Mangga. Teruskan. Iya, Teh Insania. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam ya semuanya. Izin bertanya nih Pak. Tadi kan disebutkan ya bahwa tidak semua keturunan Rasul itu disebut dengan Habib. Nah, gelar ya, gelar. Ya, pada faktanya gitu banyak di daerah-daerah selalu mengagung-agungkan itu Habib. Nah, apakah itu Habib yang mana gitu? Terkadang apakah semua keturunan itu terkadang di masyarakat itu terkenalnya Habib saja gitu. Terus banyak yang maaf ya Pak, ada di sebagian daerah tuh yang mengaku-ngaku Habib gitu, datang-datang ke rumah warga terus dijamu oleh masyarakatnya. Nah itu nggak tahu, tapi kan masyarakat awam mah oh iya Habib gitu, kita harus apa ya istilahnya mencintai. Kita seperti yang sebut gitu, yang harus seperti apa gitu tadi, yang harus mumpuni ilmunya. Terus kenapa gitu di masyarakat asal keturunan Rasulullah disebut Habib? Betul. Terima kasih. Oke.
Bagaimana? Langsung dijawab bagaimana, Risma? Atau mau ditampung dulu, Ris? Boleh langsung dijawab juga, Pak. Oke, terima kasih, Risma. Oke, Insan ya. Betul itu ya. Jadi saya waktu ke apa itu waktu penelitian di saya bukan Habib Lutfi ya, di Jawa Timur itu di Pasuruan itu ada Habib yang luar biasa banyak, dan itu banyak juga insan yang datang ke sana itu adalah orang-orang Arab yang ngaku juga Habib, dan mereka minta sumbangan, itu bukan hanya ke orang kita itu ya insan, tapi ke para Habib lagi. Dan Habib siapa itu? Habib Taufik itu tidak suka dengan yang begitu itu. Ya, nah mungkin kayak seperti tadi lah akhirnya Robito Alawiyah. Jadi begini, sudah kadung di masyarakat itu, pokoknya semua keturunan Rasul itu adalah Habib itu. Padahal Habib itu menurut menurut Habib Zain bin Smith itu Habib itu gelar. Kalau sebutan untuk mereka bisa Sayyid, bisa Sayyidah, atau bisa Syarif, bisa Syarifah. Kebanyakan kan kalau kemarin, coba Anda ya insan, dengar nggak yang menikah kemarin itu siapa itu? Yang dinikahkan oleh Habib Rizik? Halo? Anaknya? Iya, Pak. Iya, Anaknya disebutnya apa? Syarif atau Sayyid? Belum disebut Habib kan? Iya, Ya. tidak, Pak. Tidak. Tidak menyebut Habib itu. Habib Riziknya kan tidak menyebutnya ya. Tapi Syarifah itu kan gitu ya. Jadi dipakainya adalah gelaran itu. Nah kalau Habib Zain menyebutnya, ya kalau Habib itu yang namanya Habib itu gelar, karena gelar gitu ya. Jadi dia bukan sebutan. Karena gelar itu hanya khusus seperti bilang imam dulu di masa abad pertama, tidak semua bisa jadi imam. Tapi kalau dari keturunan mereka mendapat sebutan Syarif, Syarifah atau Sayyid, Sayyidah ya, itu ya. Tapi tidak semua dari Sayyid, Syarifah itu menjadi imam. Dulu ya, itu pada masa awal. Kemudian ketika menjadi syekh juga begitu, Habib juga. Tapi sekarang sudah tidak melihat begitu lagi. Akhirnya semua orang menyebutnya Habib saja gitu ya. Dan banyak yang mengaku-ngaku Habib atau keturunan Habib kemudian datang ke ke masyarakat. Betul insan gitu ya. Dan itu memang akhirnya membuat dalam beberapa hal menjadi tidak bagus untuk karangan habaib yang memang betul-betul ulama yang kuat, ulama yang karismatik, ya, ulama yang hebat gitu. Jadi ternodai juga memang gitu. Dan saya pernah posting ya, saya terbitkan salah satu tulisan saya itu dengan bahasa Inggris di jurnal Al-Jawari. Wah, bikin geger itu, Risma. Karena banyak yang tidak suka ternyata kepada habaib itu, seperti insan tadi, insan. Jadi pesan-pesannya itu habaib itu tidak toleran terhadap budaya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua keras itu. Yang ketiga mereka menganggap, mungkin kalau teorinya Pak Haji Toid kan gini ya, menganggap kan the owner of Islam menyebutnya. Jadi pemilik Islam gitu ya. Pemilik. Tapi itu kalau saya sih menyebutnya, karena saya dari sudut penelitinya ya harus harus ada verifikasi dan klasifikasi. Tidak semuanya seperti itu gitu ya. Banyak Habib-Habib itu, dan kita harus catat saja, saya mengadakan penelitian di Betawi, yang menyebarkan Islam di Betawi itu Habib Asyatiri. Ya. Itu Habib betul. Makanya di Betawi itu luar biasa kecintaan pada para habaib itu. Karena tanpa ada habaib itu Islam di Betawi tidak akan berkembang. Bahkan untuk Wali Songo itu kalau betul dia itu keturunan habaib, nah orang-orang makin cinta itu karena dunahnya itu, ya ada tradisinya itu gitu. Itu insan ya. Nah sekarang kan verifikasi saja. Mungkin kalau mereka menyebut Syarif atau Syarifah iyalah, tapi kalau Habib belum tentu semuanya habaib. Itu ketua Robitoh Alawiyah yang bicara begitu kepada saya begitu. Ya. Tapi di kita kan sudah tidak melihat itu lagi sekarang itu. Pokoknya yang namanya keturunan Rasul gitu ya.
Padahal kan kalau keturunan Rasulnya seperti apa. Baik, itu aja Insan. Silakan bagaimana? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan Teh Insan dan juga jawabannya kepada Pak Agus. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari rekan-rekan? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin masuk. Silakan. Ya, baik. Silakan. Saya Muhammad Darwani Marwi, ya, mahasiswa semester 5 SPI. Sudah lama tidak berbincang dan istilahnya menikmati materi dari Pak Agus ini. Oke, sama-sama. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas materinya ya. Sebenarnya pertanyaan saya gini, kata Profesor Ismail Fajri Alatas itu bilang kalau misalnya tradisi menghormati Habib itu sendiri sudah muncul di Hadramaut gitu, dan itulah kenapa mungkin yang jadi penjelasan Pak Agus ada pembagian kelompok gitu, kayak misalkan keturunan Nabi dan sampai tadi kelompok budak gitu. Nah, di Indonesia sendiri kan sekarang istilahnya sedang tren gitu, istilahnya bahwa keturunan Nabi itu harus dihormati, sampai kemana-mana kan memicu perdebatan sampai ya kasus Nikita Mirzani dan segala macam itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak ya sumber yang mengatakan misalkan yang menyebutkan bahwa ada pertama kali istilahnya tradisi menghormati Habib ini dilakukan di Nusantara atau di Indonesia gitu? Gitu. Apakah memang sudah saat masuk tadi misalnya abad ke-7 atau abad pertama, abad ke-1 Hijriah katakanlah, misalkan udah masuk Habib di Indonesia, itu sudah langsung dimunculkan tradisi bahwa kita harus menghormati Habib atau bagaimana itu Pak? Begitu saja sih Pak. Oke, baik. Bagaimana Najwa? Saya baca Risma, saya langsung jawab. Halo Riz. Halo. Mangga Halo, Pak. suara saya bisa dengar. Gimana bisa. Risma? Ya bisa Pak. Oh, isi jawab ya. Pak, ya. Oke. Kan Riz. Ya, ngomong moderator ya. Oke, siapa tadi Arwan ya, Muhammad Arwan. Gini Arwan ya. Kang Muhammad Darwan. Sepanjang penelusuran saya gitu ya dari abad kesekian, para habaib itu nggak pernah minta dihormati. Tapi dari awalnya mereka datang ke sini itu ya sudah jelas lah di Hadramautnya mereka orang-orang terhormat ya. Terhormat itu karena kelompok bangsawan yang tertinggi secara ekonomi, secara politik maupun secara sosiologi religion atau keagamaan, posisinya luar biasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sebetulnya para muqaddam atau pembantu gitu. Jadi kalau mereka datang ke sini itu tuh diikuti oleh orang Arab juga, tapi orang Arabnya bukan budak ya, tapi sebagai pembantu gitu. Ya, jadi dari posisinya juga ketika datang mereka luar biasanya adalah sebagai penyebar agama juga. Jadi orang Arab yang datang ke sini belum tentu menyebarkan agama juga. Kalau saya melihat dari penelusuran itu, ketika datang di Nusantara itu tidak pernah meminta untuk dihargai dan dihormati dari situ. Tapi karena kemudian mereka berjasa dalam proses penyebaran Islam, maka mulailah ada karisma di antara mereka, dan dari munculnya karisma ini secara sosiologis menimbulkan penghormatan yang luar biasa terhadap para habaib itu ya. Belum lagi dari sudut pandang, kalau saya melihat riset-riset saya itu melihat begini, banyak di antara mereka itu yang menjadi penolong buat orang-orang pribumi yang kekurangan gitu ya. Kemudian penolong juga dari Belanda. Coba kalau Anda telusuri Arwani ya, itu siapa Habib Luar Batang. Kenapa disebut Luar Batang? Karena ini Habib Luar Batang itu Habib yang berjasa juga untuk penyebaran Islam di Betawi. Kemudian di Sekat dulu itu ada wilayah
kolonial dan wilayah bukan. Nah ini si Habib ini karena berjasa termasuk kepada masyarakat, diberilah tanah. Nah, tanah itu disebutlah luar batang, karena kalau batangnya itu masuk ke dalam wilayah kolonial gitu. Jadi mereka juga banyak berjasa gitu, ya banyak berjasa. Bahkan beberapa mereka juga menjadi pemberontak terhadap kaum kolonial gitu. Banyak yang ditangkap juga. Nah, kepahlawanannya itulah yang kemudian memunculkan penghormatan yang luar biasa. Belum lagi dari satu sudut pandang bahwa darah Rasul itu yang mengalir pada mereka itu secara genealogis berpengaruh juga terhadap penghormatan terhadap mereka. Tapi mungkin bukan hal itu yang saya menarik untuk hari ini ya, Muhammad Darwani. Saya melihat ya, ini untuk semuanya gitu. Kan yang menarik, kenapa kemudian sekarang berbondong-bondong kepada para habaib yang luar biasa di Jakarta. Mungkin kajiannya harus sosiologis. Ya, sosiologis itu begini maksud saya. Ada banyak orang-orang yang terpinggirkan. Ketika kemudian terpinggirkan, bisa jadi tidak ada orang yang menaruh perhatian kepada mereka. Tidak ada yang membela mereka. Nah, orang-orang kecil inilah kemudian tiba-tiba ada orang-orang para habaib yang berpihak kepada mereka dengan menyatakan kebenaran. Dengan menyatakan inilah syariat. Dengan menyatakan inilah jihad. Akhirnya mereka lebih menghormati mereka kepada para habaib itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sosiologi saya tertarik juga dengan ungkapan dari Yusuf Kalla dengan Mahfud MD. Jadi kalau sekarang itu kita mungkin layak ini sekedar bukan asumsi ya, analisis. Kita analisis saja gitu ya. Kan beliau itu menyebut ada kekosongan kepemimpinan beragama. Mungkin yang dimaksud kekosongan itu bukan kekosongan orang ya, tapi dari sisi sosiologi saya menyebutnya adalah kekosongan karisma. Kenapa kekosongan karisma? Saya khawatir sebetulnya dari organisasi-organisasi yang ada hari ini menyangkut amar ma'ruf nahi munkar gitu. Itu para ulama atau para pimpinan institusi itu sudah kehilangan karisma kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena mungkin terlalu pragmatis. Ya, jadi kan begini. Saya jadi ingat kepada Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali kan begini. Kalau ulama sudah menaruh perhatian pada dunia dan dia berkutat dalam dunia, maka menyebutnya ulama su. Dan kalau ulama su itu resikonya adalah pemegang otoritas etis akan hilang. Nah, kalau kemudian pemegang otoritas etis hilang pada sebuah masyarakat, tatanan masyarakat, maka mereka akan bergeser mencari pemegang otoritas etis yang bisa lebih dipercaya. Mungkin sekarang itu jangan-jangan ya di lembaga-lembaga keagamaan yang ada, baik MUI, kemudian mana lagi NU Muhammadiyah, kemudian Persis dan lain-lain, para pemimpin itu sudah tidak mewadahi lagi gitu aspirasi orang-orang kecil, ya. Bahkan mereka itu agak kesulitan kalau kemudian harus mengadu kemana lagi. Coba Risma umpamakan satu saat dalam kondisi tertekan gitu ya, mengadu ke orang tua tidak didengar, kemudian di kampus ada masalah dengan Pak Agus, umpamakan ngadu ke saya yang nggak berani gitu, ngadu ke ketua jurusan tidak pernah didengar gitu ya. Kemudian kenaikan juga umpamakan tidak bisa, tiba-tiba adalah kelompok orang yang berteriak, wah iya ini sudah terjadi begini. Jadi akhirnya tidak percaya pada pemimpin yang ada, maka mereka mulai beralih kepada pemimpin yang alternatif itu. Dan kecintaan mereka karena dianggap membela orang-orang kecil gitu ya, kan ada ide milenialism dalam sejarah itu ya, atau Ratu Adil. Nah, konsep itulah yang muncul hari ini ya. Mereka setahu saya tidak pernah minta dihormati gitu ya. Coba apalagi kalau Risma nanti satu saat ketemu dengan Habib Lutfi ya. Habib Lutfi itu tokoh NU ya. Dan dia juga jadi heran katanya, kenapa sekarang itu ya bisa bentrok antara Banser dengan FPI katanya.
Karena saya ini tokoh NU didukung oleh FPI itu kebanyakan habaib juga gitu. Kemudian kan Banser ada di dalamnya, tapi kenapa sekarang bisa begini? Katanya gitu. Banyak itu analisis-analisis sekarang yang jadi aneh juga menurut saya begitu. Ya. Dan ini layak kita teliti hari ini. Tapi mungkin ini ya analisis saya seperti tadi. Kalau kemudian mereka menjadi punya ini kuat di masyarakat karena menyuarakan itu di tengah di tengah masyarakat yang frustasi apa gitu, melihat mungkin berbagai kedoliman, berbagai pelanggaran gitu ya, orang minum minuman keras tidak ada yang menertibkan begitu, yang menjual minuman kerasnya juga tidak ditertibkan, prostitusi sepanjang jalan katanya di puncak itu tidak ada yang berani, dan FPI berani menertibkan itu. Jadi akhirnya banyak orang yang menganggap mereka sebagai pejuang gitu ya. Tentu tidak semua, dan kalau Anda lihat bagaimana para habaib yang keras-keras itu bicaranya kan mengatakan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Padahal konteksnya mungkin tidak harus selalu seperti itu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi dalam beberapa hal dari tradisi keberagamaan, orang yang seperti itu juga diperlukan, ya, diperlukan yang berteriak dan berani mengambil peran itu. Seperti saya katakan tadi kepada Risma, ketika orang-orang kecil kemudian tidak ada yang membela, ya perlu orang yang membela itu. Dan kalau satu saat dibela, kan kita akan menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa. Itu saya kira Ahmad Anwar ya. Oke, terima kasih. Agak panjang ya Risma ya. Oke, terima kasih Risma. Ya, silakan. terima kasih. Jadi bisa sedikit disimpulkan ya bahwa peran Habib atau pandangan masyarakat terhadap habaib itu dan ulama bisa salah satunya bisa dipengaruhi oleh aspek sosiologis. Saya boleh bertanya Pak? Boleh, mangga. Terdapat banyak sekali yang pro kontra terhadap Habib Rizik gitu. Terutama banyak yang berkata bahwa dalam dakwahnya itu menggunakan bahasa yang kasar. Tapi karena menurut saya itu diperuntukkan untuk sebuah penegasan gitu terhadap dakwahnya. Melihat kondisi masyarakat, jika tidak ada begitu kan mungkin mereka tidak selalu hanya mendengarkan. Nah, betul. Lalu terhadap kasus bagaimana Habib Rizik itu selalu dikejar-kejar gitu oleh aparat, sebagaimana yang diberitakan di stasiun televisi dan juga banyak media sosial. Pendapat Bapak sendiri mengenai hal itu bagaimana Pak? Jadi gini ya, kajian seperti itu kan perlu komprehensif gitu ya. Dalam metodologi sejarah itu yang disebut dengan kajian pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam studi sejarah. Kalau tidak komprehensif mungkin nanti akan kerepotan ya. Tapi saya akan merujuk salah satu aja dari sosiologis tadi dengan menyitir siapa ungkapan JK ya, Yusuf Kala yang menyebut ada kekosongan kepemimpinan ya, dan itu diamini juga oleh Mahfud. Tapi Mahfud kan bukan menyebut kekosongan kepemimpinan dalam sistem kenegaraan, tapi lebih pada kekosongan kepemimpinan pada konteks lembaga-lembaga keagamaan gitu. Nah, kalau saya kan begini ya, siapa ini Risma ya, kita lihat saja secara faktual ya, bahwa dakwah yang seperti tadi mungkin untuk masyarakat tertentu dibutuhkan. Risma juga berbicara begitu tadi. Ada kebutuhan bahwa harus ada orang yang berani satu saat mengatakan al-haq gitu ya, wal batil gitu, dan jangan semuanya kemudian tersamarkan dengan berbagai retorika, terutama retorika retorika yang mungkin ininya lebih pada kepentingan tertentu gitu ya. Tapi mungkin begini juga, apakah semua dakwah juga harus keras? Mungkin belum tentu juga begitu.
golongan kita ini kan yang majemuk, dan kebanyakan dari kita ini sebetulnya orang-orang yang moderat, ya. Menurut saya moderat, ya. Dan kalau saya lihat dari tradisi yang muncul di Habaib itu sebetulnya tradisi moderat di awalnya, gitu ya. Kalau tradisi moderat itu contohnya apa, gitu? Saya luar biasa kalau menyebut umpamakan gini, di tradisi Habaib itu ada tradisi ziarah, ada tradisi berjanji, ada tradisi apa itu? Tradisi tasawuf gitu ya, kemudian ada tradisi Isra Mi'raj gitu, ada tradisi itu kan dekatnya dengan mana gitu sebetulnya. Makanya Habib Lutfi itu menjadi tokoh NU. Bukan hanya Habib Lutfi kok, Habib yang di Bandung itu juga itu kiai disebutnya. Ya, kan mana ada itu kiai dari dan tidak disebut Habib itu yang di Bandung itu. Habib Usman itu ya. Jadi kiai saja, itu tokoh, dan saya pernah ketemu beliau gitu ya, pernah ini beliau. Jadi itu udah kiai disebutnya. Ya kan di NU itu kiai itu, kalau di Habaib kan disebutnya Habib ya gitu. Jadi mungkin ini Risma, kajiannya harus lebih komprehensif ya. Jadi ada sudut pandang sosiologis, antropologis gitu ya, politik gitu ya. Dan kalau kemudian kajiannya dari sudut pandang politik, saya tampaknya bukan orang yang ahli untuk bicara itu ya. Tapi kalau dari sudut pandang apa itu sosial intelektual ya, kan saya lebih di situ ya, dari sejarah sosial intelektual saya bisa bicara itu. Saya punya kapasitas itu ya. Tapi mungkin begini, saya ingin menekankan juga sepanjang sejarahnya bahwa selalu ada orang yang jadi gini, tradisi fundamentalisme itu akan selalu ada dalam setiap tradisi agama. Ya. Maksudnya begini, orang-orang yang berbicara keras itu akan selalu ada. Tinggal mungkin kita nanti melihat bagaimana memperlakukan mereka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini, kebanyakan dari kita ini sebetulnya di mainstream itu orang-orang moderat, ya, orang-orang moderat. Gitu. Tapi mungkin ketika orang modern dan beragama yang harusnya menyuarakan etika keagamaan secara jelas, menyuarakan etika keagamaan secara tegas, akhirnya memilih pimpinan yang di luar itu, gitu kan? Coba Anda cek nanti, yang suka ke Habib Rizik itu apakah orang FPI semua? Jangan-jangan belum tentu gitu ya. Belum tentu juga. Tapi sekarang memang sudah terinstitusi, masalahnya itu gitu Risma ya. Sudah terinstitusi, ada FPI, ada LPI, ada itu tidak mudah, itu tidak sederhana kalau sudah begitu, ya. Kalau sudah begitu tidak sederhana, karena itu sudah bicara tentang institusi sosial keagamaan. Mungkin di dalamnya akan ada emosi keagamaan, ada follower, atau ada pengikut, ada pemimpin, ada doktrin, ya, ada nilai yang ketika berkelindan itu bisa jadi di satu saat melahirkan rights or wrong it's my country, gitu ya. Kalau sudah begitu gitu, mungkin emosinya yang muncul, dan kalau sudah emosi yang muncul apabila dilabeli dengan nilai-nilai agama, semua jadi jihad. Saya kira itu. Terima kasih, Visnu. Baik Pak, Masya Allah, terima kasih. Menarik sekali bahasan mengenai Habib. Iya. Mungkin gini Risma, kalau mau nanti nih dari saya ya, kalau mau coba bahas lagi nanti jurusan, kalau mau bahas itu, tapi dengan orang-orang yang dari latar yang berbeda. Ada yang dari dosen, mungkin ada yang dari politisi gitu ya. Ada yang dari mana itu? Dari Kementerian Agama gitu, ada dari NU, mungkin ada dari mana gitu. Menarik gitu, ya. Dan saya kira kalau mau begitu, apa itu, HMJ bagus. Di zaman saya juga begitu dulu. Ya, saya kebetulan dulu pernah pegang lah HMJ gitu ya, dan mengundang dari berbagai-bagai. Dan itu bagus. Responnya bagus ya gitu. Jadi mungkin nanti kalau Risma atau teman-teman Insania yang lain yang di HMJ itu mau begitu, wah, luar biasa. Oke, Risma. Ya, insya Allah.
Mungkin ada rekan-rekan yang masih menyimpan pertanyaan di dalam hati bisa diungkapkan sekarang. Jika ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Udah nggak ada mungkin Risma ya? Ya begitu. Udah ngantuk kali ya. Jadi begini, saran saya begini. Coba untuk kedepannya kepada mahasiswa-mahasiswa, saya sarankan untuk mulai kalau mau meneliti tokoh-tokoh itu menarik ya, para habaib itu diteliti. Di tiap daerah ada gitu ya. Jadi Risma bisa juga meneliti itu, atau mahasiswa yang lain juga bisa meneliti itu. Mau Habib Empang umpamakan di Bogor, bukan Bogor itu kan dari sepanjang Bogor sampai puncak sampai Cianjur sekarang banyak habaib di situ. Ya. Wah luar biasa kalau mau ya. Kenapa kita meneliti yang rumit-rumit sebetulnya gitu ya. Kalau mau, tapi ya itu terserah pada mahasiswa. Oke, saya kira itu ya, Risma. Ya, Pak. Jika tidak ada yang bertanya lagi, apa ini forum ini ditutup, Pak? Oke, boleh. Enggak. Ya. Jadi peran Habib di Nusantara itu sangat besar sekali lah. Mulai dari masa kedatangannya, penyebarannya, bahkan sampai sekarang, Habib di mata masyarakat itu sangat melekat di dalam hati mereka tentang bagaimana peran mereka terhadap keagamaan. Oke, saya boleh closing statement itu Risma. Baik, Pak. Jadi gini, closing statement dari saya ini yang belum sampai, riset saya belum sampai ke sana begitu ya. Ternyata para habaib sekarang sudah menambah juga ke dunia politik, dunia akademik. Ya, bahkan kalau usaha jangan tanya ya, karena para habaib dari dulu juga pedagang. Tapi sekarang itu sudah mulai masuk ke kancah politik. Ya, di Demokrat itu banyak keturunan habaib. Ya. Di PDI juga banyak, di PKS juga. Itu ketua Dewan Suro PKS itu kan Habib juga gitu ya. Kemudian Anda juga melihat banyak Anies Baswedan itu keturunan itu juga. Ya, keturunan habaib juga gitu. Jadi sekarang malah menarik karena sudah muncul di panggung politik. Mungkin karena sudah muncul di panggung politik, responnya sekarang jadi politik juga. Bukan hanya jadi bukan kalau saya melihatnya bukan persoalan anti Habib Rizik saja. Sekarang sudah hampir 1, sampai 1,5 jutaan kan udah banyak itu ya berdarah itu, dan rata-rata mereka pendakwah. Artinya luar biasa kalau kemudian dilihat dari sisi yang lain. Ini closing statement saja ya. Jadi mungkin akan bagus kalau ada riset bagaimana peran habaib dalam konteks politik, peran habaib dalam konteks ekonomi gitu ya, peran habaib dalam konteks sosial dan pendidikan. Saya hanya menelusuri dari sudut pandang habaib, penyebaran Islam dan transformasi sosialnya saja, nggak sampai ke situ gitu ya. Sekarang umpamakan dalam kasus tiba-tiba di Megamendung mendirikan pesantren gitu ya, Abdul Kulturan, dan sekarang rame gitu ya. Nah ini belum riset saya tidak sampai ke situ, tidak sampai ke situ. Dan silakan diteruskan oleh mahasiswa saya yang tercinta ini itu, bahwa banyak sekali lahan riset yang menarik dan bisa memberikan kontribusi besar buat perkembangan Islam Indonesia. Itu closing statement saya. Terima kasih Risma. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas materinya pada malam hari ini yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi yang akan datang ya, Pak. Amin. Mangga. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada diskusi online malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Agus. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Sebelumnya ada sesi foto dulu ya untuk dokumentasi.
Jadi mohon aktifkan kameranya untuk rekan-rekan semuanya. Oke. Ketinggali garilis tuh kan karena save ya. Oke. Selamat ketemu lagi itu ada Saifuddin, ada Alwan ya. Aduh, saya udah rindu ingin ketemu mahasiswa ini. Menunggu offline. Oke ya, menunggu offline ya. Dan kayaknya sekarang akan online lagi ini. Ya. Oke, Mangga Risma. Sudah di foto ini. Baik, terima kasih. Sudah ya, Risma? Ya, sudah. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan hari ini. Wah, oke. Terima kasih Risma ya. Saya juga akan live ini ya. Mudah-mudahan kita Ya, baik, semua Pak. diberi kekuatan lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Sami. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak. Mantap guys.